Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Nabila, NPM 2150202030. Saya dari kelompok behavioristik filsafat kelas B. Ada 7 anggota kelompok behavioristik. Di sini saya akan memaparkan hasil pembahasan kelompok kami mengenai filsafat pendidikan yang bertemakan memaksimalkan filsafat pendidikan sebagai solusi permasalahan pendidikan di sekolah. Dari tema tersebut, ada beberapa rumusan masalah yang melatar belakangi judul. Sebelum ke sana, di kelompok behavioristik dibagi lagi menjadi 3 kelompok dengan peran yang berbeda. Ada yang mencari jawaban dari narasumber, ada yang mencari jawaban dari jurnal, dan ada yang mencari jawaban dari e-book. Saya sendiri mencari jawaban dari narasumber. Narasumber yang saya wawancarai adalah Bapak Sofian Hendrayana, SPD MPD. Beliau merupakan dosen program pendidikan PGSD. Lalu langsung saja dari kita menemukan 3 rumusan masalah. Dari 3 rumusan masalah ini didapatkan judul, yaitu aliran pendidikan progresivisme dalam efektif proses pembelajaran abad 21. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana faktor penyebab sumber daya pendidikan lebih difokuskan pada urusan administrasi daripada diarahkan pada proses pembelajaran secara utuh, total, dan menyeluruh. Di sini ada 2 poin jawaban, yaitu manajemen sumber daya manusia dan administrasi memang penting. 2 poin ini merupakan jawaban dari kesimpulan dari keseluruhan jawaban yang kami dapati dari narasumber, jurnal, dan juga e-book. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Di sini di mana keberhasilan lembaga pendidikan dalam menampilkan performasi sebagai lembaga yang bermutu dan berdaya saing ditentukan oleh unsur manusia sebagai salah satu key faktor. Hal ini berarti bahwa sustanabilitas dan pengembangan lembaga pendidikan yang kompetitif sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia. Lalu poin yang kedua, administrasi memang penting, di mana para guru itu harus membuat RPP, lembaga agenda, penilaian, dan yang lainnya. Jadi tidak lebih difokuskan karena memang itu lebih utama. Lalu rumusan masalah yang kedua, bagaimana menerapkan sistem pembelajaran yang lebih menitik beratkan kualitas proses daripada kualitas hasil dalam pembelajaran abad 21 ini. Sama halnya dengan rumusan masalah pertama, jawaban yang ada di layar PPT ini adalah kesimpulan dari yang kami dapat dari narasumber, jurnal, dan juga e-book. Yang pertama ada 4C. Apa itu 4C? C yang pertama adalah critical thinking and problem solving, atau proses pembelajaran yang tidak hanya menekankan kepada pengetahuan materi pembelajaran, tetapi yang diutamakan adalah kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuannya sendiri. Lalu C yang kedua adalah communication, atau keterampilan komunikasi menjadi salah satu keterampilan yang perlu dikuasai oleh siswa. Keterampilan komunikasi berperan sebagai kunci untuk menghadapi perubahan paradigma kehidupan di abad 21. Selain keterampilan berkolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Lalu C yang ketiga adalah collaboration, atau merupakan keterampilan bekerja sama dalam kelompok. Diharapkan siswa mampu untuk bisa bertanggung jawab atas tugas yang diperoleh dari kelompok, bisa untuk menghargai ide atau gagasan yang disampaikan oleh orang lain, mampu mendorong para pelajar untuk memberikan bantuan kepada yang lain, dan pihak lain menerimanya, dan memungkinkan adanya saling ketergantungan. Lalu C yang keempat adalah creativity and innovation. Dalam proses pembelajaran, guru menjadi fasilitator dan membuka ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Peran guru di sini hanya sebagai fasilitator, dan guru mengawali dengan membuka ide untuk kreativitas dan inovasi. Lalu, di poin yang kedua adalah teori belajar behavioristik lebih meningkatkan hasil daripada proses. Maksudnya adalah bahwa kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Penyajian materi pelajaran mengikuti urutan dari bagian-bagian keseluruhan. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil, dan evaluasi
meruntut satu jawaban benar. Jawaban yang benar menunjukkan bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugas belajarnya. Lalu rumusan masalah yang ketiga, apakah progresivisme dalam pendidikan menekankan pendidikan demokratis dan menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh anak, serta pembelajarannya lebih berpusat pada peserta didik, sedangkan gurunya sebagai fasilitator pembimbing dan pengarahan bagi perkembangan peserta didik. Ada 2 poin juga sama, itu adalah kesimpulan jawaban dari narasumber, jurnal, dan juga e-book. Yang pertama ada aliran progresivisme lebih menekankan pada kebebasan peserta didik. Maksudnya adalah peserta didik diberikan kebebasan baik secara fisik maupun secara berpikir untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam diri peserta didik tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Lalu poin yang kedua, harus memberikan pengalaman berharga bagi dalam memecahkan masalah baru baik pribadi maupun sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan Indonesia memang sangat kompleks, tetapi semua tidak cukup hanya diidentifikasi dan diketahui serta disadari adanya. Semua permasalahan tersebut harus dicari jalan keluarnya sehingga ke depan segala permasalahan tersebut dapat teratasi atau paling tidak bisa diminimalisir. Saran saya, perlu upaya peningkatan kualitas sumber daya pendidikan melalui penataan ulang berbagai kebijakan dan tata kelola pendidikan yang pelaksanaannya disamakan dengan bidang lain yang tujuan, fungsi, dan perannya berbeda dengan lembaga pendidikan. Lalu, perlu diubah paradigma pembelajaran di Indonesia dari yang menitikberatkan pada kuantitas hasil menjadi penekanan pada keduanya, baik kuantitas maupun kualitas hasil pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.